Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Masuri, NIM 902119056. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final tugas ekonomi makro, yaitu 7 dampak positif pandemi corona bagi dunia pendidikan. Pandemi COVID masih betah mengusik dunia. Berbagai upaya terus dilakukan agar segera dapat mengakhiri masa pandemi, juga agar pandemi tidak mencekik seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan tetap harus mendapatkan perhatian agar tidak berdampak buruk. Tentu tidak menginginkan pandemi corona mengancam dunia pendidikan. Pandemi COVID yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, yaitu yang pertama, 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang datang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah dalam upaya menghentikan pergerakan bis pandemi. Sebagai artinya, pemerintah telah memberikan sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Bagian kedua yaitu banyaknya munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar guna mendukung pelajaran jarak jauh. Banyaknya muncul aplikasi online membuat belajar di rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni pelajaran online. Bagian ketiga itu banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis mulai marak di tengah pandemi 19. Banyaknya lembaga bimbingan belajar yang melakukan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Bagian keempat yaitu munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19, seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membuat mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Tidak hanya itu, kreativitas lain yang juga tidak kalah menarik seperti mahasiswa rumah bahasa UI yang menjadi relawan COVID dan membantu mengedukasi masyarakat. Itu bagian nomor 5. Nomor 5 itu kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu tidak menghabiskan waktu dengan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi pendidikan baik di masa kini maupun masa mendatang. Dan bagian keenam yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Saat semua sekolah ditutup dan belajar di rumah, menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu di tengah keluarga, baik dengan cara membuat diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang diperoleh kepada keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung.
Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada yang mengaplikasikan, namun juga pada yang menerima pengaplikasikan. Dan yang terakhir yaitu bagian ketujuh, membangun mental positif. Dr. Handos Ibrahim Elki dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan positif dalam hidup, maka mulailah dengan tawakal kepada Allah. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Selain itu, ganti pikiran kita dengan positif. Ini akan berpengaruh pada kondisi jiwa. Dalam energi medikal, mengatakan bahwa lebih dari 90% penyakit tubuh disebabkan oleh jiwa. Ini disebut dengan psychosomatic disease. Artinya jiwa psiko, berpikir dan memengaruhi tubuh. Artinya kita memiliki tantangan untuk tidak memberikan ruang bagi mental negatif berkembang. Sebaliknya, kita harus membangun mental positif agar pandemi corona tidak dapat memberikan ancaman sedikit pun. Demikianlah dari tugas final saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.